sedekah paling utama adalah sedekah kepada kerabat, teman-teman sekalian. Kepada ibumu, kepada bibimu, saudara-saudaramu, anak-anakmu itu sedekah paling utama. Jadi kalau kita lihat keluarga kita fakir miskin, sedekah pada keluarga dulu. Suami memberikan nafkah. Kalau istri punya uang, 100% uangnya milik istri. Kalau ibu berdagang atau punya uang sendiri, 100% uang ibu milik ibu. Kalau laki-laki 100% uangnya sebagiannya milik kita. Uang suami uang kita, uang kita uang kita, gitu Bu. Ya, jadi kalau seorang istri punya uang kemudian membelanjakan untuk keluarganya, untuk sekolah anak, bayar listrik, bayar air dan sebagainya, itu namanya sedekah. Dan itu sedekah paling utama. Jadi kalau ada istri yang bekerja membantu perekonomian suami, atau istri yang bekerja untuk membantu ibunya, adiknya, itu namanya sedekah. Dan itu sedekah paling utama. Jadi kalau keluargamu fakir, miskin, dahulukan untuk bersedekah dengan keluargamu. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, ada dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada miskin, orang-orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk anak istri keluargamu lebih besar pahalanya. Kenapa? Teman-teman sekalian, karena bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat, kepada keluarga kita yang miskin mendapatkan dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dalam hadis surat Ahmad, Tirmidzi dan Nasai. Jadi kalau ada keluarga kita yang fakir, miskin, berikan kepada keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita sekiranya sudah cukup, bisa makan, bisa minum, ada tempat tinggal, berikan kepada yang lebih membutuhkan di luar sana. Begitu teman-teman sekalian. Dan berikutnya, sedekah yang engkau berikan untuk meredam permusuhan. Tahadu tahabu, yang memberikan akan saling mencintai. Saling memberi maka engkau akan saling mencintai. Jadi kalau kita punya musuh-musuh yang jahat-jahat, kasih hadiah ibu. Kasih hadiah. Hadiahnya jangan dikasih racun ya. Oh ini jahatnya aku kasih racun nih. Kasih hadiah. Hadiah itu dapat meredam permusuhan. Itu infak paling utama, salah satunya adalah kepada orang yang bermusuhan denganmu. Dan juga infak kepada tetangga-tetanggamu yang sangat miskin. Dalam hadis surat Muslim dikatakan, jika kamu memasak sop itu diperbanyak kuahnya untuk memberikan kepada tetanggamu. Tapi jangan kuahnya aja, dagingnya juga dikasih ya Bu. Berikutnya sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah? Apakah orang-orang yang berperang saja di jalan Allah di medan perang? Orang-orang yang sedang berjihad fisabilillah adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Termasuk harta itu engkau berikan kepada orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, yakni kepada para penghafal Al-Quran yang sedang berjuang di jalan Allah, menjaga kalam Allah. Allah menjaga Al-Quran dengan mushaf dan di dada-dada para penghafal Al-Quran. Jadi teman-teman menolong orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Apakah dia sedang menuntut ilmu kah, atau sedang melakukan perkara lainnya untuk kebaikan agama ini. Itu sedekah yang paling utama. Begitulah teman-teman sekalian. Dan tausiah ini saya tutup dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf yang sempat saya ucapkan tadi. Soalnya udah mau asar dan kita mau penggalangan dana. Kata ibu, kok cepet ceramahnya? Soalnya mau penggalangan dana. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasul yang sangat mulia, konglomerat luar biasa. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan termasuk salah satu sahabat yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Harta kekayaannya melimpah ruah, tapi ketika berhijrah ke Yathrib Madinah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Kamu mau ke Madinah, saya ambil seluruh harta kamu. Tapi kalau kamu di Mekah, kamu jadi orang kaya." Namun Abdurrahman bin Auf memilih, "Gak apa-apa, saya miskin. Terus silahkan ambil harta saya seluruhnya. Saya mau berhijrah di jalan Allah." Maka beliau berhijrah ke Yathrib Madinah. Dan ketika di Madinah beliau jatuh miskin, gak punya harta karena hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau menuju ke pasar, teman-teman sekalian. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, Sa'ad bin Rabi namanya, mengatakan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini kaya, saya bisa kasih setengah hartanya. Harta saya untuk kamu, supaya bisa tolong kamu." Kata Abdurrahman bin Auf, "Semoga Allah berkahi harta kamu, tunjuki saja kepada saya jalan menuju ke pasar." Maka ketika di pasar, Abdurrahman bin Auf berdagang tanpa modal, kan gak punya uang.
Berdagang tanpa modal yakni menjual barang dagangan orang lain. Bermodalkan kerja keras, tekun dan kejujuran, akhirnya Abdurrahman bin Auf mampu mengembalikan harta kekayaannya. Yang tadinya kaya, miskin, ketika berhijrah jadi kaya lagi, bisnisnya sukses lagi. Abdurrahman bin Auf menyerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu ketika di Madinah tiba-tiba gegap gempita, ada suara ribut-ribut. Maka Aisyah bertanya, suara apa ini? Maka sahabat berkata, ada 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa perdagangan keuntungan emas yang sangat banyak. Maka Aisyah mengatakan, aku pernah mendengar Rasul mengatakan, Abdurrahman bin Auf masuk surga tapi dengan keadaan merangkak karena banyaknya harta yang dimiliki sehingga lama dihisapnya. Masuk surga tapi nggak mulus masuk surganya, merangkak karena hartanya harus dihisap, dihitung dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal ini Abdurrahman bin Auf langsung menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Bahkan beliau berpenampilan sangat sederhana. Kalau disandingkan dengan pelayan, kita semua tidak pernah tahu mana majikan mana pelayan saking sederhananya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun digadang-gadangkan menjadi pengganti Umar bin Khattab, khalifah berikutnya. Abdurrahman bin Auf terpilih di antara 6 orang dan semua orang menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab kalau Umar bin Khattab meninggal dunia. Namun Abdurrahman bin Auf dengan tawadhu mengatakan teman-teman lain lebih pantas dibandingkan dengan saya. Maka ketika semua orang menunjuk Abdurrahman bin Auf tidak mau menjadi seorang pemimpin. Beliau akhirnya menjadi seorang hakim yang memutuskan siapa yang paling berhak untuk menggantikan Umar bin Khattab. Dan ketika itu Abdurrahman bin Auf menunjuk seseorang yakni Utsman bin Affan dan seluruh sahabat pun setuju. Kemudian Abdurrahman bin Auf di detik-detik wafatnya teman-teman sekalian, Aisyah datang kepadanya dengan menawarkan sebuah penawaran. Kalau engkau kembali kepada Allah, aku memberikan tawaran ini yang tidak pernah aku berikan kepada sahabat yang lain, bahwa jasadmu akan dimakamkan di sebelah Rasul, di sebelah Abu Bakar dan di sebelah Umar. Namun Abdurrahman bin Auf dengan penuh ketawadhuan beliau menolak tawaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merasa tidak pantas disandingkan dengan orang-orang yang hebat dan mulia. Itulah Abdurrahman bin Auf. Bahkan di detik-detik wafatnya beliau menangis, takut dengan banyaknya harta yang beliau miliki membuat beliau tidak bisa bersanding dengan para sahabat-sahabatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita belajar tentang sedekah teman-teman sekalian. Singkat hari ini, keutamaan bersedekah, sedekah yang paling utama. Dan ingatlah Abdurrahman bin Auf, orang yang senantiasa takut harta yang banyak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang banyak terus-menerus diberikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya mengajak sahabat semua, siapapun teman-teman yang Allah berikan kelebihan rezeki untuk turut bersedekah membantu para penghafal Al-Quran dan pendirian pondok Al-Quran yang ditujukan kepada anak-anak yatim piatu mu'alaf du'afa. Mungkin kita punya sedikit harta, tapi kurang tekad kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Orang-orang di luar sana, anak-anak Indonesia pintar-pintar, hanya saja mereka tidak punya kesempatan untuk belajar karena tidak ada biaya. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah balas. Semangat untuk bersedekah. Saya akan panggil Mas Adit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.